Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Reinkarnasi Assassin Terhebat part ke-10. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini nampak Rimmer dan Raon sedang di dalam hutan. Raon berkata kepada Rimmer, bukankah tadi Rimmer ingin mengajarinya soal atribut? Kenapa sekarang Rimmer malah mengajaknya mendaki? Rimmer pun merespon Raon dengan cara menyuruh Raon berhenti mengeluh dan bersabar sampai waktunya tiba. Lalu Rimmer berkata bahwa meski dirinya adalah pemalas, namun dia ini adalah seorang guru yang hebat. Melihat kondisi sedang berada di tengah hutan, Raon bertanya kepada Rimmer bagaimana dia mengajarkan Raon tentang atribut di tempat seperti ini. Rimmer hanya memandangi Raon dan mengingat pada saat ia pertama kali melihat teknik latihan Raon. Rimmer bagaikan melihat api yang kuat menyerupai magma. Menurutnya, Raon berada di level berbeda dari teknik latihan biasa. Lalu Rimmer berkata kepada Raon bahwa tempat mereka sekarang ini sudah cukup untuk dirinya memberitahu aura yang cocok untuk Raon. Raon pun tampak heran. Ia melihat sekitarnya dan bertanya, apakah di tempat seperti ini dan kenapa di sini tempat untuk mempelajari auranya. Namun Rimmer tak menjawab Raon. Tanpa basa-basi, ia mengeluarkan aura angin miliknya. Lalu Rimmer berkata ia ingin membuat pedang angin untuk melindungi Raon. Dan angin yang sedang dirasakan Raon adalah angin yang dipilih oleh Rimmer. Namun Raon tampak termenung dan melihat telapak tangannya. Lalu Rimmer takjub kepada Raon. Ia ingin berkata meski telah melemahkan auranya untuk memberi contoh, ternyata Raon sama sekali tak takut dengan itu. Dan Rimmer juga berkata bahwa Raon tak seperti anak kecil pada umumnya. Rimmer menjelaskan kepada Raon bahwa dirinya merasakan angin ini sejak dari lahir karena dia adalah seorang elf. Sementara itu, Raon adalah seorang manusia dan ditambah lagi saluran mana milik Raon tersumbat aura dingin. Raon akan kesulitan dengan itu semua. Kemudian Rimmer menjelaskan angin memiliki beberapa jenis, ada hangat, dingin, dan juga tajam. Dulu Rimmer menginginkan pedang angin yang dapat membelah apapun. Kemudian ia mendekatkannya. Lalu ia berkata kepada Raon bahwa Raon harus seperti dirinya, harus mencari dan memikirkan api apa yang ingin dimiliki Raon. Lalu Raon berkata kepada Rimmer bahwa mereka sedang berada di daerah utara dan hanya api unggunlah yang layak untuk dibuat di sini. Rimmer kemudian menjawab Raon, jika mereka melakukan itu di sini, maka kepala mereka berdua akan melayang karena telah merusak hutan. Rimmer pun berkata kepada Raon kalau ia memiliki tempat yang sempurna untuk Raon berlatih. Sesudah itu, tibalah mereka di suatu tempat pembuatan pedang. Tampak Rimmer menyapa seorang pak tua. Ia berkata bahwa dirinya telah datang. Pak tua itu berkata ia penasaran kenapa api yang dibuat olehnya tidak hidup. Itu ternyata ia kedatangan Rimmer. Dengan nada yang sombong, Rimmer berkata pada pak tua tersebut, lagi pula hari ini dirinya akan gagal lagi. Lalu Raon yang nampak kebingungan bertanya kepada Rimmer, tempat apa sebenarnya ini? Lalu Rimmer menjelaskan bahwa tempat mereka berdiri sekarang adalah tempat di mana Raon dapat merasakan api membara yang paling panas seantero wilayah utara. Setelah Rimmer selesai menjelaskan kepada Raon, pak tua tersebut bertanya kepada Rimmer siapa yang diajaknya untuk berkunjung sekarang ini. Rimmer menjawab pak tua bahwa ia sedang bersama cucu dari Glenn Sighart. Mungkin pak tua tersebut berpikir Rimmer dan Raon datang ingin untuk menempah sebuah pedang. Ia berkata bahwa dirinya sudah pensiun.
kecuali Glenn Zieghardt langsunglah yang datang sendiri meminta bantuan darinya. Lalu tampak Raon yang sedang takjub dengan kobaran api yang ada di depannya. Ia berkata bahwa dirinya sudah melihat banyak jenis api di kehidupan sebelumnya, tapi api yang ada di hadapannya adalah gambaran api yang ingin dibuat olehnya. Tampak Raon mengecilkan apinya dengan gerakan tangan seperti mencengkram. Tampak Rimmer memperkenalkan nama Pak Tua tersebut adalah Falkan. Lalu Pak Tua tersebut berkata jika Raon menginginkan sopan santun maka dia bisa mencarinya di tempat lain. Raon yang mendengar nama Falkan seolah-olah teringat kepada pengrajin yang terkenal di seluruh dunia karena keahliannya membuat senjata. Ia bertanya dalam hatinya apakah Pak Tua tersebut benar-benar Falkan yang membuat pedang True Heaven Sword milik Glenn Zieghardt dan kemudian menghilang 30 tahun yang lalu. Raon tak menyangka selama ini Falkan berada di tempat ini. Kemudian tampak Raon yang sedang menunduk memberi hormat dan memperkenalkan dirinya. Melihat Raon yang menunduk hormat, Falkan bertanya kepada Rimmer apakah ia telah menceritakan tentang dirinya ke Raon. Raon menjawab bahwa ia tak menceritakan apapun sama sekali tentang Falkan kepada Raon. Lalu Rimmer menjelaskan sedikit tentang Falkan kepada Raon bahwa Falkan adalah pengrajin keluarga Zieghardt yang sudah pensiun dan sudah lebih dari 10 tahun menyulut api di rumah ini. Rimmer berkata kepada Falkan bahwa karena Falkan hanya menyalakan api di sini sepanjang tahun dan tak ada tempat untuk Raon merasakan api yang sesungguhnya selain di sini. Kemudian Rimmer bertanya kepada Falkan apakah dirinya bersedia membantu Rimmer dan juga Raon. Lalu Falkan berkata kenapa mereka tak pergi ke tempat pandai besi saja. Rimmer menjawab akan terlalu banyak orang yang mengawasi mereka di sana dan bukan hal yang bagus jika latihan teknik Raon dilihat oleh banyak orang sebelum ia menguasainya. Falkan pun tampak kebingungan. Ia bertanya apa maksud yang dikatakan Rimmer kepadanya. Rimmer menjawab karena Raon adalah seorang putra dari Sylvia, maka akan banyak orang yang melihatnya. Kemudian Raon juga berkata bahwa dirinya tak akan mengganggu dan ia meminta tolong pada Falkan agar membiarkan dirinya merasakan apinya. Lalu Falkan berkata bahwa dirinya sedang membuat arang emas, arang yang mampu menciptakan api yang lebih kuat dari arang hitam atau putih. Dan ia sudah menghabiskan 10 tahun hanya untuk membuat arang emas tersebut. Lalu Falkan berkata ia tak peduli dengan apa yang dilakukan dengan Raon, asalkan ia tak mengganggu Falkan selama proses pembuatan arang emas. Raon tampak senang mendengar perkataan dari Falkan yang mengizinkannya untuk merasakan api yang ada di rumah milik Falkan. Ia pun berterima kasih kepada Falkan. Lalu tampak Rimmer dan Falkan keluar dari rumah tersebut menunggu Raon yang sedang merasakan bara api yang ingin ia buat. Rimmer berkata kepada Falkan, ternyata dia adalah orang yang sangat baik dan ia tak menyangka permintaannya diterima dengan mudah oleh Falkan. Lalu Rimmer berkata jika Falkan terus baik kepada Raon, Rimmer akan membawakan alkohol yang nikmat untuk dirinya nanti. Falkan pun menjawab bahwa semua itu bukan karena dirinya. Falkan berkata api yang ditungku semakin membara saat Raon sedang masuk. Auranya cukup kuat sehingga arangnya hancur akibat lonjakan panas yang tiba-tiba. Falkan juga berkata bahwa pernapasan Raon memiliki kekuatan untuk memanipulasi api. Lalu ia berkata jika Raon seperti itu maka ia bisa mewujudkan impiannya membuat arang emas. Sementara itu tampak Raon yang sedang bertapa merasakan api. Sudah sejak 7 bulan ia mengunjungi tempat pembakaran charcoal vulkan dan membayangkan jenis api apa yang ingin ia kuasai. Ia sekarang mengerti mengapa orang-orang berkata api adalah elemen yang menakutkan dan terkuat. Tapi lain hal jika ia dapat mengendalikannya dengan benar. Menurutnya api yang terlatih lebih stabil dari elemen lainnya. Ditambah lagi energi dari teknik kultivasi 10,000 flames juga ikut dibangkitkan.
Ia teringat perkataan Rimmer tentang jenis api yang ia inginkan. Lalu Rimmer membayangkan api yang ia inginkan. Dengan itu ia mencabik-cabik leher Derus. Ia ingin Sylvia diterima kembali sebagai keturunan langsung di keluarga. Ia membutuhkan api yang bisa menerangi jalannya, api yang bisa menjadi pedang untuk menaklukkan monster-monster, dan api yang terus berkobar adalah api yang diinginkan oleh Raon. Raon yang masih dalam posisi bertapa merasakan energi api yang lebih kuat dari biasanya menyerap dalam tubuhnya. Ia harus fokus agar dapat menangkap api tersebut. Ia harus merasakan panas api lebih jelas lagi. Raon berkata, apakah ini yang disebut dengan keadaan spiritual saat melupakan diri sendiri untuk sejenak? Ia dapat melihat gambaran dari pikirannya di depan mata, dan menurutnya jika ia konsentrasi sedikit lagi maka akan berhasil. Raon yang sedang berkonsentrasi tiba-tiba saja diganggu oleh demon sang roh biru. Roh biru keluar dari gelangnya dan berkata bahwa sekarang adalah gilirannya. Sekarang badan Raon akan dibuat beku olehnya. Tampak Raon khawatir atas apa yang ingin dilakukan oleh roh biru. Menurutnya dirinya telah lengah dan membuat kesempatan roh biru menyerang untuk mendapatkan tubuhnya. Roh biru tampak begitu seram. Ia tiba-tiba muncul saat Raon sedang berlatih. Raon merasakan tubuhnya jadi seperti pecah menjadi berkeping-keping dan mulai sulit untuk bernafas. Ia akan mati jika bergerak dan menghentikan 10,000 Flame sekarang. Raon yang sedang diserang roh biru berpikir harus memfokuskan aura entah bagaimana caranya. Ia berpikir bagaimana caranya agar bertahan hidup. Tetapi kesadarannya mulai menghilang sekarang. Roh biru yang melihat Raon sangat menyedihkan bagaimana ia berjuang untuk memperjuangkan hidupnya. Raon pun tampak lemas, lemah tak berdaya. Roh biru berkata, apakah Raon berpikir bisa seperti yang terakhir kali? Menurutnya semua percuma saja. Badan dan jiwa Raon akan segera menjadi milik demon roh biru. Roh biru berkata bahwa usahanya untuk bertahan hidup semuanya sia-sia. Raon tak ada bedanya dengan Vulkan yang membakar charcoal di perapian. Dan ia menyuruh Raon tak usah khawatir karena dendamnya akan terbalaskan. Mendengar kata perapian, Raon berterima kasih karena seolah-olah diberi petunjuk oleh demon roh biru. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya. Ia akan mati jika tidak mencoba apapun. Menurutnya daripada menyerap mana dari alam, lebih baik ia menyerap mana dari perapian langsung. Api yang jauh lebih kuat dan panas yang bisa melenyapkan segalanya. Lalu Raon berkata kepada roh biru untuk merasakan panas dari mana api yang ia serap dari perapian. Roh biru pun tampak terkejut. Ia berkata apa yang sedang dilakukan oleh Raon. Raon berkata kepada roh biru bahwa dirinya sedang berjuang. Di sisi lain, Vulkan tampak kaget. Api yang ada di tungku tempatnya bekerja tiba-tiba saja membesar. Ia tak pernah melihat api sekuat ini sebelumnya. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi pada perapian ini. Tiba-tiba saja ia teringat Raon. Ia melihat Raon di sisi lain. Vulkan berkata bagaimana mungkin di tempat Raon terasa begitu dingin padahal api dalam perapian sekuat ini. Vulkan bergegas berjalan ke arah Raon dan bertanya apakah ia sedang baik-baik saja. Vulkan melihat Raon tak ada respon. Ia berkata kepada Raon agar berbicaralah sesuatu kepadanya. Tiba-tiba Raon datang dan menghentikan Vulkan. Rimmer berkata untuk membiarkan Raon sendiri dan Vulkan tak boleh menyentuhnya. Vulkan berkata kepada Rimmer apa yang dimaksud olehnya. Jika membiarkan Raon di kondisi seperti ini mungkin Raon akan mati. Lalu Rimmer menjelaskan bahwa Raon sekarang dalam keadaan spiritual di mana dia sedang melupakan dirinya sendiri dan tak ada yang dapat mereka lakukan sekarang. Raon akan muntah darah dan mati jika mereka melakukan sesuatu kepada Raon. Lalu Vulkan bertanya tentang dingin yang dirasakan. Apakah berasal dari dalam tubuh Raon? Dan apa benar tidak ada yang bisa mereka lakukan kepada Raon?
Lalu Rimmer berkata bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan dan itu sangat berbahaya. Rimmer yang memandangi Raon berjuang memohon dalam hatinya untuk dapat bertahan hidup. Lalu Raon yang dalam keadaan spiritualnya disuruh berhenti berjuang oleh Roh Biru. Roh Biru berkata bahwa sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Lalu Raon berkata bahwa semua adalah omong kosong. Ia sudah pernah mati sebelumnya dan tidak ada yang dapat ia lakukan sampai ia memejamkan mata terakhir kali. Dan ia berkata akan memastikan hal tersebut takkan terulang kembali. Sementara itu, Vulcan berkata apinya terlalu panas dan kalau dibiarkan perapiannya akan hangus meledak. Ia juga berkata perapiannya tak bisa menahan lonjakan panas secara tiba-tiba. Lalu Rimmer merasakan seluruh mana dari dalam perapian berkumpul dalam satu titik. Ia hanya tertuju pada Raon. Menurutnya Raon sedang menyerap mana panas tersebut. Di sisi lain, Raon yang sedang melawan demon Roh Biru dalam spiritualnya sedang berjuang melawan dan berusaha bertahan hidup. Tiba-tiba saja seluruh perapian milik Vulcan meledak hangus terbakar. Tampak Rimmer cemas akan keadaan Raon setelah ledakan terjadi. Rimmer berkata apakah dia sedang baik-baik saja dan menyuruh segera menjawab dirinya. Sementara itu, Vulcan hanya memanggil nama Raon Zigguard. Tiba-tiba saja, Rimmer melihat Raon muncul berdiri dengan gagah. Ia melihat Raon disinari oleh cahaya api emas. Ia bertanya apakah Raon telah berhasil menguasai teknik 10,000 Flame. Lalu akhirnya part ke-10 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support kami di channel Kaum Review. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.